Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Kosgoro TV dimanapun Anda berada, pada kesempatan kali ini, kita kedatangan tamu dari perbatasan Timor Leste, yaitu Bapak Agustinus Tulasi, yang akan mencalonkan diri sebagai Wakil Bupati Kabupaten Timor Tengah Utara, TTU, pada Pilkada 2024. Bapak Agustinus Tulasi adalah seorang aktivis yang merupakan anggota DPRD Kabupaten TTU yang saat ini menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD. Beliau akan maju sebagai calon Wakil Bupati mendampingi calon Bupati Dr. Radus Yusabius bin Sasi, yang saat ini menjabat sebagai Wakil Bupati Kabupaten Timor Tengah Utara. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak bersama-sama visi misi dan program kerja yang ingin disampaikan oleh Bapak Agustinus Tulasi dalam mencalonkan diri sebagai Wakil Bupati Timor Tengah Utara. Oke, kali ini sampai jumpa di podcast Gerakan Politik Sehat Indonesia menuju Indonesia Emas 2045. Oke, kali ini kami kedatangan tamu yang sangat spesial, ya kan? Adalah seorang aktivis, ya kan? Dia adalah calon Bupati TTU. TTU itu berarti Wakil Bupati ya. TTU itu Timur Tengah Utara. Nah, jadi kalau bicara Timur Tengah Utara ini bukan Timur Tengah yang di Arab ya. Nah, ternyata kita ada Timur Tengah Utara di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Oke, jadi di Pilkada ini momentum sangat luar biasa di dalam Gerakan Politik Sehat kita menghadapi Pilkada serentak 27 November 2024. Nah kali ini kita akan ada tamu kita kali ini adalah calon bupati. Nanti beliau akan memperkenalkan diri sekaligus mengapa apa yang melatar belakangi dia untuk maju menjadi wakil bupati dan tentu berpasangan dengan calon bupati yang sekarang beliau nanti diperkenalkan. Oke, silakan kepada abang kita, Abang Agustinus. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Shalom, salve, salam kebajikan. Salam Indonesia. Yeah. Baik, terima kasih. Puji Tuhan saya berada di tempat ini, tempat yang bagi saya merupakan sebuah kebanggaan untuk memulai dengan sebuah semangat baru menghadapi momentum Pilkada tahun 2024. Namun sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri saya. Nama saya Agustinus Tulasi, SH. Yeah. Saya asal dari Kabupaten Timor Tengah Utara, sebuah kabupaten yang berbatasan langsung dengan RDTL, negara Timor Leste. Timor Leste ya, oke. Dan salah satu kabupaten yang termasuk juga dalam Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saya lahir di sebuah desa yang di pedalaman Kabupaten Timor Tengah Utara, ya Desa Kuluan. Pada tanggal 11 Agustus tahun 1979. Jadi pada hari ini saya berusia 44 tahun. Saya saat ini duduk sebagai wakil rakyat, sedang menjabat sebagai anggota DPRD Kabupaten Timor Tengah Utara. Yes. Puji Tuhan saya 2 periode, sejak tahun 2014, 2019 periode lalu, melalui Partai Golkar. Lalu saya terpilih kembali dari partai yang sama, yaitu Partai Golkar, periode 2019-2024. Oke. Nah, internal partai mempercayakan saya sementara menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD Kabupaten Timor Tengah Utara, sehingga pada momentum Pilkada ini saya beranikan atau berniat diri untuk maju sebagai salah satu bakal calon wakil kepala daerah atau calon wakil bupati. Ya, mendampingi calon bupati yang bernama Dr. Radus Yusabius bin Sasi, sekarang incumbent. Beliau menjabat sebagai wakil bupati Timor Tengah Utara dari Partai Gerindra. Saya berlatar belakang dari seorang anak petani, ya bukan dari anak pejabat, tapi saya dari anak petani yang
juga memiliki satu keinginan untuk bersaing dan untuk melangkah menyelamatkan daerah kami dari berbagai aspek yang tentunya kita ketahui bersama, kemiskinan, keterbelakangan, dan dari aspek ketertinggalan. Ya, seperti Pak Jokowi, presiden kita yang selalu menggalang ide keluar dari 3T. 3T. Nah, itu daerah saya itu masuk kategori 3T itu. Tetapi puji Tuhan di era kepemimpinan Joko Widodo, Bapak Presiden kita, daerah Nusa Tenggara Timur pada umumnya mendapat percikan-percikan pembangunan, dan khususnya daerah saya, Kabupaten TTU juga, itu sudah memiliki 2 PLBN. PLBN, Abang. PLBN itu pos lintas batas. Yes. Yang karena bagus kan. Kita berbatasan langsung dengan Enklave Ekusi. Oke. Ya, Enklave Ekusi Timor Leste. Oke. Jadi dengan kehadiran 2 PLBN itu, pos lintas batas itu, sirkulasi ekonomi, sirkulasi barang dan jasa itu menjadi hidup. Ya. Nah, sehingga kepemimpinan era Pak Jokowi ini, kami daerah Indonesia Timur khususnya NTT dan daerah yang berbatasan dengan negara tetangga kita sangat memberi apresiasi karena begitu kami rasakan sentuhan pembangunan. Jadi memang benar-benar NTT ini menjadi eranya Presiden Jokowi sorotan juga ya. Jadi cukup maju. Nah sekarang yang menjadi penting, nah sekarang dengan calon sekarang Bapak Eyus itu adalah incumbent wakil bupati. Ya kan, sekarang mau maju menjadi bupati, ya kan, didampingi oleh Abang Agustinus. Nah, sekarang apa visi misinya untuk ininya? Baik, Abang, Pak Sugen, bahwa visi misi kami berlandaskan sebuah permenungan panjang dari kepemimpinan ke kepemimpinan berikutnya, bahwa daerah kami itu termasuk daerah yang sudah dikatakan tua. Ya, sejak berdirinya NTT, kita sudah merayakan hari ulang tahun yang sudah ke-100. Oh, 100. Iya, sudah ke-100. Lalu kemudian dari kepemimpinan ke kepemimpinan kita telah merefleksikan, sehingga saya bersama pasangan saya yang mendampingi Pak calon bupati ini memiliki satu visi utama, yaitu terwujudnya Kabupaten Timur Tengah Utara yang beradab. Menuju keadilan dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Timur Tengah Utara. Beradab yang kami maksud itu adalah bersih, lalu rapi, bersih, rapi, adil, dan berbudaya. Nah, itu. Maka untuk mewujudkan visi itu, kami memiliki misi. Ya, misi ini juga kita berangkat daripada sejumlah permasalahan dan isu-isu sosial yang selama ini kita rekam, karena memang Pak Wakil Bupati yang sekarang incumbent ini kan dia mengetahui orang birokrasi, seorang mantan Dirjen Bimas Katolik, Kementerian Republik Indonesia. Lalu satu periode ini masyarakat sangat senang dengan Pak Yusuf Bisbisasi ini karena seorang birokrat tulen dan inginkan agar harus dibawa kepemimpinan beliau. Lalu mengapa harus berpasangan dengan saya? Karena saya sudah 2 periode di legislatif dan saya juga memiliki segudang pengalaman untuk bagaimana kader muda sudah harus tampil pada kancah perpolitikan lokal. Sudah saatnya, sehingga visi yang tadi kami sampaikan itu merupakan sebuah platform utama untuk kami bisa ikuti dengan misi kami. Dan misi itu banyak, ada beberapa ya. Misi kami itu berangkat dari tadi saya bawa isu permasalahan yang selama ini, contoh sumber daya manusia yang lemah kami, kemudian angka pengangguran yang begitu tinggi, tingkat kesejahteraan masyarakat yang lemah, yang hanya membutuhkan bantuan dari pemerintah. Maka kita sejujurnya akan melaksanakan program-program yang menyentuh langsung pada masyarakat.
kami canangkan program tadi itu visi besar adalah beradab tadi, dengan kami mengikuti langkah-langkah secara mendetail itu, kami konkretkan yang utama adalah birokrasi, yaitu pemerintah daerah harus menjadi sentra utama untuk mengembangkan semua visi misi kami apabila terpilih menjadi kepala daerah. Dan kami yakin visi misi yang akan kami sampaikan kepada masyarakat, mereka akan senang karena ini perpaduan antara birokrasi dan legislatif. Eksekutif dan legislatif. Oleh karena itu, kami inginkan agar daerah kami yang masih tingkat kemandirian rendah dengan PAD hanya 59 miliar. Lalu APBD kami hanya berada pada 1 triliun 159 miliar. Tetapi paling banyak pada belanja aparatur. Kami akan genjot bekerja sama dengan pemerintah daerah, pemerintah provinsi agar menaikkan belanja modal. Agar masyarakat jangan menjadi bias pembangunan lagi. Itu yang kami harapkan bersama. Karena terus terang, pendapatan masyarakat begitu kecil. Ekonomi masyarakat begitu rendah. Pekerjaan pada umumnya itu hanya bertani, beternak. Yang mau diandalkan apa? Lemahnya investasi-investasi. Apalagi daerah-daerah pertambangan tidak ada. Dulu ada. Tetapi kami berinisiatif untuk menghidupkan kembali tambang mangan. Tambang mangan ya. Batu mangan. Dan juga kami berusaha untuk membuka website daerah agar memperkenalkan kearifan-kearifan lokal kami. Keunggulan-keunggulan wilayah kami, potensi-potensi daerah kami. Agar bisa menarik investor-investor agar menanamkan investasinya di daerah kami. Nah, sehingga jangan sampai Timor Leste yang baru merdeka melihat, wah, Indonesia sebagai garda terdepan di daerah perbatasan, di sana udah terang, di sini gelap. Di sana sudah ada rel kereta api, di Indonesia belum ada rel kereta api. Contoh-contoh seperti itu. Nah, sehingga saya dengan pasangan saya, Bapak Dr. Andes Yusuf bin Sasi, sudah sepakat untuk menghidupkan kembali objek-objek yang ada di Kabupaten Timur Tengah Utara. Yaitu, kami ingin jadikan pertanian sebagai lokomotif utama. Ya. Jadi, bagaimana kita mau klaster-klaster keunggulan setiap wilayah. Ada 24 kecamatan. 193 desa. 24 kecamatan, keunggulan-keunggulan kecamatan, itu yang mana-mana saja. Karena Abang, Perda Rencana Tata Ruang Wilayah kami sudah ditetapkan di DPRD. Tapi bagaimana kami bisa membagikan klaster-klaster keunggulan berdasarkan kearifan lokal kami. Contoh, kami berada di bawah kaki Gunung Mutis. Sebuah gunung yang tertinggi di Pulau Timor. Dan itu membatasi antara Kabupaten Timur Tengah Selatan, Kabupaten Timur Tengah Utara. Ya, kami hidup dari air dari Gunung Mutis. Nah, Mutis itu ada satu desa yang namanya Kecamatan Nyomafa Barat. Itu Eban. Itu paling banyak potensi jeruk, bawang merah, bawang putih. Tetapi dalam perjalanannya sudah mulai punah. Makanya kami khawatir sekali. Bagaimana kita ingin membanggakan daerah ini kalau tidak ada branding daerah ini. Sehingga dulu yang orang kenal TTU sebagai penghasil jeruk, penghasil bawang, kami ingin hidupkan kembali. Di bawah kaki Gunung Mutis harus tumbuh satu mutiara yang baru, yaitu jeruk manis. Sehingga daerah persinggahan, daerah transit, kami jangan sampai hanya dilewati saja orang-orang, masyarakat, lalu lupa bahwa sudah lewat TTU. Tetapi kalau dalam perjalanan sebelum TTU, bilang tunggu, kita berhenti sejenak untuk menikmati jeruk Eban dan belanja-belanja pangan-pangan lokal yang ada di situ. Jadi ini sudah menjadi tekad kami. Itu dari pertanian. Yang berikut dari peternakan. Bilang kami mau jadikan kembali peternakan itu gudang ternak. Jangan sampai kami hanya ulang-alik, bolak-balik, lihatnya muat sapi di atas mobil, tapi hanya berpindah dari desa A ke desa B. Kecamatan A, kecamatan B. Tapi untuk ekspor ke luar negeri, yang notabene kita berada pada sentra otorita. Seperti Batam, itu ada Singapura, ada juga ke Sulawesi, ada ke Sumatera.
Tetapi kita juga ada New Zealand, ya. Australia, dengan Timor Leste. Nah, kenapa TTU ini yang merupakan jalur transnasional menghubungkan Timor Leste? Kami tidak tumbuhkan gudang ternak di situ. Sehingga pemerintah daerah memfasilitasi untuk ekspor ke luar negeri. Sehingga harga pasar tidak terjadi inflasi. Harga pasar menjadi baik dan masyarakat menikmati hasil jualannya, hasil ternaknya. Oke, berarti memang TTU itu secara geografis kan berarti posisi strategis ya, karena dia berbatasan dengan Timor Leste. Ya memang TTU itu kalau berbanding dengan TTS ya. Ya kalau TTU itu punya wilayah lautnya berarti sebelah utara. Sebelah utara. Ya memang saya lihat dari pertaniannya oke, apalagi di bawah Gunung Mutis itu kan. Ya memang karena menarik ini. Jadi artinya inilah yang perlu sosok pemimpin visioner. Ya kan dia tahu betul potensi daerah karena apa? Memang ujungnya nanti harus PAD. Sebenarnya meningkatkan PAD kan tuh cukup mudah ya kan? Ya, Bang. Karena apa? Wilayahnya berbatasan dengan tadi pintu masuk ke negara lain kan gitu. Ya. Nah kemudian yang menjadi ini sebenarnya potensi. Nah kebetulan bersama dengan kita kita di Gerakan Politik Sehat ini kita sinergi dengan namanya nanti YouTuber Academy. Nah inilah yang menarik. Nanti bisa bersinergi. Ya. Jadi gimana kadang-kadang wilayah ini perlu dicetak adalah namanya anak-anak era milenial yang sekarang kan era disruption, era nggak lepas dengan namanya dunia digital ya kan. Gimana kita adik-adik kita nanti terutama yang lulus SMP SMA diajari konten. Kan di sana kan ada potensi laut, bawang. Coba kalau setiap hari yang bikin bawang, petani bawang, kemudian jeruk, kemudian lautnya itu dijadikan konten kan menjadi menarik. Nah itulah yang saya katakan era sekarang itu era terbuka, mau nggak mau, suka nggak suka kita harus bisa memanfaatkan teknologi. Ya kan secara baik kan gitu. Nah sekarang apa sih potensi kalau dari sisi lautnya gimana potensi TTU ini sendiri? Dari sisi laut? Iya. Kalau kita dari sisi laut, letak geografis kita di sebelah pantai utara, Kabupaten Timur Tengah Utara itu di berbatasan langsung dengan perairan laut. Oke. Ya, Laut Timor. Laut Timor. Ya, Laut Timor. Jadi itu sepanjang garis pantai Wini sampai pada Atapupu itu ada dua dermaga. Oh, dua dermaga. Ya. Jadi dermaga Wini ada sama dermaga Atapupu. Nah potensi laut itu yang kita ingin kembangkan. Selama ini juga sudah berjalan. Hanya ada perubahan-perubahan regulasi yang kemudian daerah kita juga memiliki potensi itu, tetapi tidak ada satu peranan besar untuk bagaimana mengelola potensi laut itu. Nah, karena perubahan regulasi di tingkat pusat itu perairan laut, ya, laut dan ikan itu dikelola langsung oleh pemerintah pusat melalui provinsi. Nah, tetapi nelayan-nelayan lokal selalu beraktivitas. Ya, sehingga saya dengan Pak calon bupati, kami ingin mendirikan pabrik pengalengan ikan. Ini menarik. Ya. Pabrik pengalengan ikan. Bagaimana ikan-ikan kita sangat layak untuk dikonsumsi, tetapi kita hanya menjual ke daerah lain, pedagang-pedagang yang sama. Sementara kalau kita punya bahan mentah yang cukup banyak, kita ekspor langsung dengan kalengnya. Kenapa tidak? Nah, ini kami sudah diskusikan sehingga ada pabrik pengalengan ikan yang kami juga mau supaya hadirkan di daerah Pantura. Nah, sehingga di situ menarik multiplier effect pembangunan lain yang akan datang menghampiri sehingga arus transportasi antara Timor Leste, Enklave Ekusi melewati 3 kecamatan yang dimiliki oleh Kabupaten TTU. Itu 3 kecamatan, itu Kecamatan Biboki Anleu, Kecamatan Biboki Moenleu, dan Kecamatan Insana Utara. Nah, ini kita maksimalkan ini, garis pantai ini. 3 kecamatan yang saya sebut itu berada pada garis pantai utara. Nah, oleh karena itu, pengalengan ikan dengan pabrik itu, maka multiplier effect. Dan ditunjang dengan pariwisata.
pariwisata bahari, pariwisata budaya, pariwisata pegunungan, ada itu. Nah, bagaimana kita ingin menjualnya ya? Kita publikasikan lewat website kita. Nah, lalu kita di sana juga setiap tahun ada piala Pordasi, piala pacuan kuda. Nah, itu menunjang ekonomi pariwisata di wilayah Pantura. Ya, piala bupati, bahkan pernah menggelar piala gubernur. Nah, sehingga para joki terkenal dari Australia juga datang, para joki dari New Zealand, Timor Leste, datang semua di situ. Nah, di situ kita pamerkan produk-produk lokal kita. Nah, ini mimpi kami, mimpi. Karena selama ini datang, tidak ada apa-apa juga, paling jual-jualan biasa. Nah, sehingga Pak Wakil Bupati ini kan merasa bahwa saya tidak pernah diperangkan. Ya kan? Ya, dia punya segudang ilmu, mantan dirjen. Ya, tapi kalau tidak pernah diperangkan, orang hanya mengejar ya kepentingan-kepentingan lain. Bagaimana mau menyentuh yang tadi saya katakan itu? Oleh karena itu, saya bilang di Pak Bupati, tenang saja Bapak, saya akan menopang Bapak dengan kekuatan pengalaman saya di legislatif. Kita berjalan dengan target misi besar kita tadi untuk keluar dari daerah kemiskinan dengan memberdayakan potensi-potensi kita. Karena selama ini tidak menjadikan TTU sebagai garda terdepan bangsa. Oke. Nah, ini benar nih para pemirsa, jadi gerakan politik sehat. Jadi inilah pentingnya sebuah wilayah, sebuah kabupaten yang dipimpin oleh orang-orang yang mengerti, memahami ya potensi wilayah dan strategi gimana. Itu penting ya. Ini paling penting karena untuk sebuah negara yang kuat didukung oleh kabupaten-kabupaten yang kuat. Kabupaten yang kuat tentu dipimpin oleh pemerintahan yang sinergi antara eksekutif dan legislatif. Nah, kemudian tentu memang betul otorita terbesar memang di bupatinya. Ya, maka saya sangat mengapresiasi bahwa Pak Uwis yang mau maju ke menjadi bupati. Nah, sekarang yang paling penting ini adalah poin yang paling penting adalah apa? Apa yang menjadi kekuatan utama, strategi utama pasangan, ya kan? Pak Uwis bin Syamsi dan Pak Agustinus ini untuk memenangkan pilkada di 2024 nanti. Baik, terima kasih, Abang. Tentunya yang pertama adalah kendaraan politik. Oke. Kendaraan politik yang kita sudah berproses. Ya, saya dan Pak Eus memiliki kursi yang lumayan banyak di DPRD Kabupaten Timur Tengah Utara. Dari 30 kursi DPRD Kabupaten Timur Tengah Utara, dari jumlah pemilih kami setiap tahun atau setiap periode itu berkisaran 254.000. 254.000, ya, oke. 254.000 kira-kira seperti itu. Lalu kami optimis akan mendapatkan Partai Gerindra, Partai Golkar, dan juga Demokrat. Ya, itu kekuatan awal pertama, yaitu kendaraan politik. Yang berikut, kami dari sistem keswaprajaan, sistem keswaprajaan di kabupaten kami itu kami memiliki 3 swapraja. Swapraja Biboki, swapraja Insana, dan swapraja Memafo. Nah, saya ini dari swapraja Biboki, memiliki 6 kecamatan dan 43 desa. Sedangkan Bapak calon bupati itu dari swapraja Memafo, yang memiliki kurang lebih itu sekitar 10 kecamatan. Kurang lebih. Nah, dari sini kita sudah bisa tahu perpaduan antara Memafo dan Biboki, maka kami optimis akan memenangkan pertarungan pilkada ini. Dan ini sudah terbukti dengan dulu mantan bupati almarhum Bapak Dr. Andus Hendrikus Sakunab dari Partai Golkar berpasangan dengan Bapak mantan bupati juga yang sebelumnya mantan wakil bupati, yaitu Bapak Dr. Andus Gabriel Manek. Bapak Hendrikus Sakunab dari Memafo, tempat kelahirannya Bapak calon bupati, Bapak Eusebius bin Sasi, dan saya dari tempatnya Bapak Dr. Andus Gabriel Manek dari Biboki. Ya. Bahkan yang sekarang memimpin jadi bupati adalah dari Biboki. Ya. Hanya
beliau juga sementara berproses. Ya, semoga kader muda yang masuk. Oke. Ya, sehingga saya menggantikan kembali beliau. Sehingga masyarakat juga merasa bahwa jangan hanya orang yang sama. Ya, 1 periode cukup. Ganti, kaderisasi ini penting. Anak muda ini penting. Sehingga kita yang menggantikannya pasang kembali. Dan saya sangat apresiasi pilihan dari Pak Dr. Anus Binsasi bahwa Pak Gusti, saya memilih Anda untuk mendampingi saya karena saya yakin di pundak generasi muda maka daerah ini akan terjadi sustainable development. Artinya keberlanjutan kepemimpinan. Sehingga Pak Gusti bisa belajar diwakil dulu, lalu kemudian nanti baru saya serahkan tongkat kepemimpinan berikutnya menjadi bupati. Saya bilang terima kasih Bapak, karena Bapak sebagai orang tua yang baik yang melihat kader muda sebagai potensi daerah ini, masa depan bangsa. Dan ini saya dan juga masyarakat banyak sudah melihat bahwa yang paling layak untuk memimpin sekarang Pak Dr. Anus Binsasi. Dan saya menopang. Sehingga ketika baliho kami sudah beredar di mana-mana, masyarakat bilang, ini yang tepat. Dengan paket sahabat. Tagline sahabat. Ya. Sahabat artinya semangat, harapan baru menuju TTU lebih baik. Oke, luar biasa. Dan bisa juga sahabat Eusebius Binsasi, Agustinus Tulasi. Nah, jadi AT di belakang itu Agustinus Tulasi. Oke, siap. Nah, sehingga pas sahabat, jadi kita harus nekaf mese, ansaf mese. Artinya slogan kami di TTU yang mempersatukan 3 swapraja itu adalah kita sehati dan sepikir. Nekaf mese, ansaf mese. Membangun TTU. Ini yang akan kami rajut. Jadi kita jangan pecah belah. Jangan hanya karena politik kita pecah belah. Maka kita sahabat memang. Sahabat karena politik, manangkalanya kita tetap sahabat. Nah, ini maksud saya, seperti itu. Oke, terima kasih. Jadi luar biasa ini. Ini spiritnya memang pendiri bangsa kita, jangan lupa apapun berbeda, Bhinneka Tunggal Ika. Ini salah satu berbeda tapi persatuan. Dan sekali lagi kita di Gerakan Politik Sehat juga selalu menekankan bahwa demokrasi Indonesia berbeda dengan demokrasi liberal. Kita demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila itu ada 2 spirit yang membedakan dengan demokrasi yang lain. Yang pertama adalah persatuan, yang kedua adalah musyawarah mufakat. Jadi kita persatuan itu harus dijaga, ya kan? Kita siap menang, siap kalah, ya kan? Tapi tentu dengan cara yang sehat, gitu loh. Oke, saya kira ini menjadi sebuah calon pasangan yang luar biasa, ya kan, TTU. Oke, mungkin statement terakhir ini untuk pemirsa dan teman-teman kita di TTU ini tentunya kan, karena tanggal 27 November kita akan memilih dan akan menjadikan bupati dan calon bupati baru kita. Silakan. Baik, terima kasih bagi masyarakat Kabupaten Timur Tengah Utara dari lubuk hati yang paling dalam, paket sahabat ingin menyampaikan bahwa jadikanlah momentum pilkada ini sebagai ajang persaudaraan. Sahabat kita bersaudara. Biboki, Insana, dan Memafo. Kita bersatu dalam Timur Tengah Utara. Masyarakat tentu mengenal kami karena kami sementara menjabat. Pak Dr. Anus Binsasi, Bapak dan Mama mungkin kenal bahwa sementara menjabat wakil bupati. Saya sementara menjabat wakil ketua DPRD. Nah, kami mengetahui ini semua tentunya akan kami lanjutkan yang belum. Nah, semua itu sama, semua calon sama. Siapapun yang nanti terpilih pun pasti sama juga akan menjalankan visi dan misinya untuk membangun masyarakat. Tetapi masyarakat seluruhnya, saya hanya mau katakan bahwa kami sudah mengetahui semua keinginan masyarakat dalam otak kami. Jadi kami akan membawa perubahan-perubahan yang sangat strategis agar TTU ke depan lebih beradab. TTU yang dulu mungkin tidak terlalu dikenal oleh mancanegara. Namun, yakin dan percaya, era disrupsi mengharuskan kita untuk menjadikan media sosial sebagai ajang untuk bagaimana memperkenalkan atau mempromosikan potensi-potensi daerah kita yang berbatasan langsung dengan negara Timor Leste.
Sehingga Bapak dan Mama tidak mengeluh terus. Masyarakat jangan hanya menunggu kapan bantuan datang. Tapi kami akan menyentuh, membawa investor-investor agar datang mendekatkan uang kepada masyarakat. Mendekatkan barang kepada masyarakat. Akses-akses perlu dibuka. Daerah-daerah yang terisolir dari kampung ke kampung, dari desa menuju kecamatan, kecamatan menuju kota Kepha Mananu. Kota yang kita idam-idamkan bersama. Kota yang sudah ditetapkan oleh pemerintah pusat menjadi pusat ekonomi. Pusat kawasan ekonomi. Jadi daerah transit. Kita sudah ada terminal internasional. Kita sudah ada pelabuhan. Kita juga ada potensi-potensi unggulan lain yang selama ini tidak terlalu diperhatikan. Bersama paket sahabat, berbeda-beda tetapi tetap satu. Nekaf Mese, Ansaf Mese. Paket sahabat di hati Bapak dan Mama sekalian. Palate, merdeka. Oke, luar biasa, ya kan? Ini sebuah closing statement yang luar biasa, ya. Oke, para teman-teman sahabat di TTU tentu ini, ya kan, kami tentu dengan sangat respect, ya kan, terhadap sebuah calon kepala daerah yang memang benar-benar ingin membawa perubahan yang lebih baik, ya kan. Oke, ya kan, pasangan Pak Eus Pinsasi dan Pak Agus Yunus Tulasi, ya, sebagai Bupati dan Wakil Bupati 2024-2029 di Pilkada 27 November, ya kan, 2024. Terima kasih, salam persahabatan Indonesia, ya kan. Kalau tidak sekarang kapan lagi kalau kita siap alami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam merdeka. Terima kasih. Salam persatuan merdeka.